Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Baik, langsung saja ke apa sih, pertanyaan mundur baru. B4 mengandung kuantor untuk semua yang menunjukkan bahwa kita harus menggunakan metode pilihan. Untuk menerapkannya, pertama-tama kita harus mengidentifikasi dalam B4. Nah, objek dan jenisnya elemen X, ya kan, elemen X, himpunan S, sifat tertentu tidak ada, sesuatu yang terjadi X, elemen T, untuk menerapkan metode pilihan pada B4, sekarang kita harus memilih suatu objek yang memiliki sifat tertentu. Dan kemudian menunjukkan bahwa untuk objek yang dipilih tersebut, sesuatu terjadi. Dalam hal ini, itu berarti kita harus memilih satunya suatu elemen eh, X, himpunan S, menggunakan fakta bahwa X elemen S yaitu bahwa X mempunyai sifat yang mendefinisikan S bersama dengan informasi dalam A. Menunjukkan bahwa untuk objek yang dipilih ini sesuatu terjadi dalam B4, yaitu X elemen T. Perhatikan bahwa Perhatikan bahwa Anda tidak perlu memilih satu elemen spesifik dalam S. Misalnya 3/2. Juga perhatikan penggunaan ganda simbol X untuk objek umum dalam B4 dan objek yang dipilih dalam A1. Selanjutnya, bekerja mundur dari B5. Anda harus mengajukan pertanyaan kunci. Bagaimana saya dapat menunjukkan bahwa satu elemen, yaitu X, termasuk dalam suatu himpunan, yaitu T? Salah satu jawabannya adalah dengan menunjukkan bahwa X memenuhi sifat yang mendefinisikan T, yaitu X lebih besar dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 2. Sekarang beralih ke proses maju. Dapat menggunakan informasi dalam A untuk menunjukkan bahwa X lebih besar dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 2. Karena Anda mengasumsikan bahwa A benar, namun informasi tambahan tersedia. Ingat bahwa selama proses mundur, menggunakan metode pilihan, di mana saat itu memilih X elemen S, lihat A1. Sekarang saatnya menggunakan fakta ini. Secara khusus, karena X elemen S dari sifat yang mendefinisikan himpunan S. Kita tahu bahwa A2 X kuadrat min 3X tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Kemudian dengan memfaktorkan diperoleh dalam kurung X min 2 dalam kurung X min 1 kurang dari sama dengan 0. Salah satunya cara agar hasil kali X min 2 dan X min 1 bisa menjadi kurang dari sama dengan 0 adalah dengan salah satu dari suku menjadi kurang dari sama dengan 0 dan suku lainnya lebih besar sama dengan 0. Dengan kata lain, situasi pertama tidak mungkin terjadi karena jika benar, maka X lebih besar sama dengan 2, X lebih kecil sama dengan 1, yang mustahil. Oleh karena itu, kondisi kedua harus terjadi, yaitu X lebih kecil sama dengan 2 dan X lebih besar sama dengan 1. Tetapi ini persis pernyataan terakhir yang diperoleh dalam proses mundur B6, sehingga telah berhasil ditunjukkan bahwa S adalah himpunan bagian dari T. Jangan lupa bahwa Anda masih perlu menunjukkan bahwa T adalah himpunan bagian dari S. B3 untuk menyelesaikan pembuktian bahwa S sama dengan T, bagian ini akan dilakukan dalam bagian 5.3. Oke, di sini ada pembuktian posisi 6 untuk menunjukkan bahwa S sama dengan T dan T subset S. Untuk melihat bahwa S subset T, misalkan X elemen S, penggunaan kata misalkan. Dalam pembuktian yang ringkas seringkali menunjukkan bahwa metode pilihan sedang digunakan. Akibatnya kita memiliki X kuadrat min 3X tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Yang dapat difaktorkan sebagai dalam kurung X min 2 dalam kurung X min 1 kurang dari sama dengan 0. Ini berarti bahwa salah satu dari berikut harus benar. X min 2 lebih besar sama dengan 0 dan X min 1 kurang dari sama dengan 0. Atau X min 2
kurang dari sama dengan 0 dan X min 1 lebih besar sama dengan 0. Hal tersebut tidak bisa terjadi karena jika itu terjadi maka X lebih besar sama dengan 2 dan X lebih kecil sama dengan 1. Oleh karena itu, haruslah bahwa X kurang dari sama dengan 2 dan X lebih besar sama dengan 1 yang berarti bahwa X elemen T. Pembuktian bahwa T adalah himpunan bagian dari S diberikan selanjutnya dalam posisi 7. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri kelima. Pada pemateri kelima, dipersilahkan. Perhatikan di sini selanjutnya. Perhatikan bahwa Anda perlu memilih satu elemen spesifik dalam S, misalnya 3/2. Juga perhatikan menggunakan ganda simbol X untuk objek umum dan B4 dan objek yang dipilih dalam A1. Jadi kan jadi A1-nya tuh jadi A1-nya tuh yang ke bawah, maaf. Nah, yang ini. Bagaimana saya menunjukkan bahwa suatu elemen yaitu X termasuk dalam suatu himpunan yaitu T. Ini satu. Lalu selanjutnya, salah satu jawabannya adalah dengan menunjukkan bahwa X memenuhi sifat yang mendefinisikan T, yaitu B6 sama dengan A kurangi sama dengan X. X lebih besar sama dengan 1 dan X lebih kecil sama dengan 2. Ini B1-nya. Sekarang beralih ke proses maju. Anda dapat menggunakan informasi dalam A untuk menunjukkan bahwa X lebih besar sama dengan 1 dan X lebih kecil sama dengan 2. Karena Anda telah mengasumsikan bahwa A benar, namun informasi tambahan tersedia. Ingat bahwa selama proses mundur, Anda menggunakan metode pilihan, di mana saat itu Anda memilih X, elemen dari S, bisa dilihat dari A1 di sebelumnya, dan sekarang saatnya menggunakan fakta ini secara khusus karena X elemen dari S dari sifat yang mendefinisikan himpunan S. Lalu diketahui bahwa A2 sama dengan X kuadrat dikurangi min 3X ditambah 2 kurang dari sama dengan 0. Jadi A2-nya tuh berarti bagaimana kita bisa mengetahui bahwa S sama dengan T. Itu A2 S sama dengan T dan B2-nya B2-nya yang ini. Lalu difaktorkan sehingga bisa menghasilkan yang ini. Jadi X kuadrat min 3X tambah 2 kurang dari sama dengan 0 itu bisa difaktorkan menjadi X kurangi 2 atau X kurangi 1 kurang dari sama dengan 0. Lalu dihasilkan bahwa X
pertamanya itu sama dengan 2. Lalu X yang keduanya 1. Nah, lalu kita bikin garis, ya, maaf, ininya lingkaran penuh karena diketahui kan 1 ya, ininya 2. Lalu kenapa lingkaran penuh? Karena ininya kurang dari sama dengan. Kalau misalkan kurang dari aja berarti lingkaran kosong. Lalu kita cari nilai X-nya atau nilai tengahnya dari di antara 1 sama 2, yaitu 3/2 seperti yang sudah ada dijelaskan tadi. Lalu buktikan. Kenapa 3/2? Karena 3/2 itu hasilnya 1,5. Lalu masukkan ke ini. Tapi yang ini. Kurangin. Lalu hasilnya kan eh, 9 kuadrat itu 9 ya. 3 kuadrat itu 9. Terus 2 kuadrat itu 4. Ya, astagfirullahaladzim. Terima kasih. 4. Ini 4 pokoknya mah. Nah, terus dikurangi 3 kali 3 sama dengan 9 per 2 ditambah karena yang ininya kayak perperan gini, jadi kita cari yang duanya juga digituin juga bentuknya. Jadi bentuknya tuh 4/2. Kenapa 4/2? Karena 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Terus hasilnya itu kenapa 4? Karena nilai yang ininya itu, jadi 4 ini dibagi 2 kan bisa ya, tapi 2 ini tuh gak bisa dibagi 4. Jadi 4 dibagi 4 ini dibagi 4 kan sama dengan 1 ya. Terus satunya tuh dikali 9. Jadi 9 dikurangi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Terus 2 tuh dikalikan 9 jadi 18. Jadi min 18.
Terus ditambah 8 karena 4 dibagi 2 sama dengan 2, lalu 2 dikalikan dengan 4 sama dengan 8. Yang hasilnya tuh jadi -1/4. 4. Nah, jadi ini tuh kan hasilnya min ya. Jadi si X-nya tuh ketemu kalau misalkan hasilnya tuh min. Jadi hasilnya min. Jadi di sininya min dan yang satu coba dimasukkan juga ke persamaan yang ini. Hasilnya itu sama dengan 4. Lalu yang kedua dimasukkan juga yang duanya dan hasilnya akan menjadi 0. Nah, jadi di sini tuh plus, di sininya min karena tadi sudah diketahui bahwa hasilnya itu min. Nah, untuk mengetahui arah arah itunya garisnya, kita bisa lihat di sini. Diketahui kan X itu sama dengan positif. Nah, positif positif itu kurang dari 0, betul atau tidak? Jawabannya tidak. Jawabannya negatif. Ya, jadi garisnya kayak gini. Terus dengan ini tuh bisa diketahui bahwa hasil ini tuh himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama tadi, yang X X lebih besar sama dengan 1 dan X lebih kecil sama dengan 2. Ini udah ya, lanjut. Ntar. Mau ke atas lagi bentar. Ke atas. Ih, ih, udah. Itu yang air. Bentar. Bawah-bawah. Nah,
Lalu pembuktian proporsinya untuk menunjukkan bahwa S sama dengan T, kita harus membuktikan bahwa S bagian dari T dan T bagian dari S. Untuk melihat bahwa S bagian dari T, misalkan X anggota elemen elemen dari S, penggunaan kata misalkan dalam pembuktian yang ringkas seringkali menunjukkan bahwa metode pilihan sedang digunakan. Akibatnya, kita memiliki X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 kurang dari sama dengan 0 yang dapat difaktorkan sebagai yang sudah dijelaskan tadi, X kurangi 2 dan X kurangi 1 kurang dari sama dengan 0. Ini berarti bahwa salah satu dari berikut harus benar. Dan hal tersebut tidak bisa terjadi karena jika itu terjadi maka X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 1. Nah, bawah. Oleh karena itu, haruslah bahwa X kurangi sama dengan 2 dan X lebih dari sama dengan 1, yang berarti bahwa X elemen dari T, pembuktian bahwa T adalah himpunan bagian dari S diberikan selanjutnya dalam proporsi ketujuh. Sebagai catatan akhir, setiap kali Anda menerapkan metode choose untuk memilih suatu objek dengan properti tertentu, Anda harus terlebih dahulu memastikan bahwa memang ada setidaknya satu objek seperti itu. Jika tidak ada, bagaimana Anda bisa memilih objek semacam itu? Untuk mengilustrasikan, misalkan Anda mencoba membuktikan, membuktikan bahwa B semua bilangan real X lebih dari sama dengan 0 dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. X kuadrat lebih dari sama dengan 4. Menurut metode choose, Anda harus memilih bilangan X lebih dari sama dengan 0 lebih dari sama dengan 0 memiliki properti bahwa X kuadrat ditambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Namun, tidak ada bilangan semacam itu. Karena satu-satunya nilai X yang memenuhi persamaan adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 2. Dan tidak satu pun dari nilai ini kurang lebih besar sama dengan 0. Dalam kasus ini, Anda tidak dapat menerapkan metode choose, namun tidak perlu melakukannya. Alasannya adalah ketika tidak ada objek dengan properti tertentu, maka pernyataan terbentuk universal yang terkait secara otomatis benar. Untuk memahami alasannya, ingat kembali bahwa ketika menggunakan metode choose untuk membuktikan bahwa S1 untuk setiap subjek untuk setiap objek dengan properti tertentu sesuatu terjadi, kamu memilih suatu objek X dengan properti tertentu yang kemudian harus Anda tunjukkan bahwa X memenuhi sesuatu yang terjadi. Perhatikan bahwa pendekatan ini persis seperti bagaimana Anda akan melanjutkan jika Anda menggunakan metode maju mundur untuk membuktikan bahwa S 2 jika X adalah objek dengan properti tertentu, maka X memenuhi sesuatu yang terjadi. Secara khusus, untuk menunjukkan bahwa pernyataan S2 itu benar dengan metode maju mundur, Anda bekerja maju dari hipotesis
A yang diberikan di atas dan mundur dari kesimpulan B yang diberikan di atas. Singkatnya, pernyataan S1 dan S2 adalah setara. Sekarang Anda dapat melihat mengapa jika tidak ada objek dengan properti tertentu, S1 benar. Hal ini karena jika tidak ada objek dengan properti tertentu, maka hipotesis dalam S2 salah. Dan dengan demikian, berdasarkan tabel 1.1 pada halaman 4 tadi, diimplikasikan yang sudah dijelaskan sebelumnya, diimplikasikan dalam S2 adalah benar. Karena S1 setara dengan S2, maka S1 juga benar. Ini berarti bahwa kapanpun Anda perlu menunjukkan suatu pernyataan dalam bentuk S1, Anda dapat membuktikan S2 sebagai gantinya. Dan sebaliknya, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri 6, Adam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Karena nu bahasa Inggris kena eta Ripka. Ya waktuna sekedeng dia perlu cepat. Eta Ripka. Baik, untuk selanjutnya ada membaca sebuah pembuktian. Jadi di sini itu ya tadi kerekam kan ya. Udah record. Soalnya iya baiklah tiluan ge. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada reading a proof atau bisa disebut membaca sebuah pembuktian. Di sini ada proses membaca dan memahami sebuah pembuktian. Ada proposisi 7, yaitu S dan T adalah dua himpunan yang didefinisikan sebagai berikut. S adalah bilangan real. X sama dengan X kuadrat min 3X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Dan T sama dengan bilangan real X sama dengan X lebih besar dari sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 1. Maka himpunan T adalah bagian dari S. Di sini ada pembuktiannya. Untuk memudahkan referensi, setiap langkah ditulis terpisah. S1 untuk menunjukkan bahwa T himpunan bagian dari S, ambil sembarang elemen plus dari himpunan T. Lalu ada S2, kita harus membuktikan bahwa T elemen S. Lalu di S3-nya, karena T elemen T, T lebih dari sama dengan 1 dan T kurang dari sama dengan 2. Lalu di S4-nya ada dan di mana T elemen dari S karena T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan T min 1 dalam kurung T min 2 kurang dari sama dengan 0. Baik, kita akan menganalisis pembuktiannya. Ada interpretasi 1. Untuk membuktikan bahwa himpunan bagian dari S, kita harus menunjukkan bahwa setiap elemen dari T juga merupakan elemen dalam S. Penulis bekerja mundur dari kesimpulan yang ingin dibuktikan. Merupakan bagian dari S. Menurut definisi 12, ini berarti kita harus membuktikan pernyataan berikut. Untuk setiap elemen X adalah elemen dari T, berlaku X adalah elemen dari S. Karena terdapat kata kunci untuk setiap.
kita menggunakan metode choice dengan memilih sembarang elemen T adalah elemen dari T. Lalu ada interpretasi 2. Setelah memilih elemen T adalah elemen dari T, langkah berikutnya adalah menunjukkan bahwa T elemen dari S. Ini sesuai dengan metode pemilihan. Setelah memilih elemen tertentu, kita harus membuktikan bahwa elemen tersebut memenuhi sifat yang diinginkan. Lalu ada interpretasi 3. Karena kita sudah mengetahui bahwa T adalah elemen dari T, kita menggunakan definisi himpunan T, yaitu T lebih dari sama dengan 1 dan T kurang dari sama dengan 2. Dari sini kita dapat menyatakan bahwa T min 1 lebih besar dari sama dengan 0 dan T min 2 kurang dari sama dengan 0. Langkah ini bertujuan untuk membuktikan bahwa T juga merupakan elemen dari S. Lalu ada interpretasi 4. Pada tahap ini, kita menunjukkan bahwa T memenuhi sifat yang mendefinisikan himpunan S, yaitu T aksen 2 min 3T plus 2 kurang dari sama dengan 0. Karena ekspresi ini dapat difaktorkan sebagai dalam kurung T min 1 dalam kurung T min 2 kurang dari sama dengan 0. Maka jelas bahwa tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota S. Dengan demikian, kita telah menunjukkan bahwa setiap elemen teks dalam teks juga ada dalam S, sehingga T adalah himpunan dari S. Maka terbukti. Untuk mempermudah dalam memahami dalam pembuktian ini gitu, saya sudah membuat langkah-langkah gitu agar mempermudahnya dalam menganalisis pembuktian ini, yaitu bisa dengan metode backward ataupun forward, tapi di sini saya akan menggunakan metode backward. Jadi di langkah yang pertamanya itu kita bisa memulai dari kesimpulannya. Di dalam kesimpulan itu ada sebuah tujuannya, yaitu buktikan bahwa X adalah elemen dari T. Lalu kita bisa menanyakan pertanyaan kuncinya gitu. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa X itu adalah elemen dari T? Nah, jadi jawabannya itu adalah tunjukkan bahwa X itu lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2. Lalu setelah itu, kita harus mencari informasi apa saja yang diketahui. Di sana kan sudah jelas terpampang gitu. Informasi yang adanya itu adalah X itu adalah elemen dari S. Lalu, sifat dari S ini adalah X kuadrat min 3X plus 2 kurang dari 0. Lalu setelah diketahui informasinya, kita analisis persamaannya dengan cara memfaktorkannya. Dan hasil dari difaktorkannya yaitu dalam kurung X min 2 dalam kurung X min 1 kurang dari sama dengan 0. Lalu sederhanakan kondisinya. Setelah disederhanakan akan didapat menjadi X itu kurang dari sama dengan 2 dan X itu lebih dari sama dengan 1. Lalu setelah disederhanakan, hubungkan kembali ke tujuannya yang awal. Jadi akan didapat bahwa X itu lebih dari sama dengan 1 dan X itu kurang dari sama dengan 2. Jadi kesimpulannya itu X adalah elemen dari T, maka ini adalah terbukti. Mungkin dari saya cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Kesimpulannya adalah gunakan metode pemilihan ketika pernyataan terakhir dalam proses mundur mengandung kuanter untuk semua dalam bentuk standar berikut. Untuk semua objek dengan sifat tertentu dan sesuatu yang terjadi. Untuk menggunakan metode pemilihan, lakukan langkah-langkah berikut. Membuat Untuk menggunakan metode pemilihan, lakukan langkah-langkah berikut.
Membuat model pembuktian yang secara teori dapat diulang untuk setiap objek dengan sifat tertentu. Satu, identifikasi objek dan jenisnya, sifat tertentu yang dimilikinya, serta sesuatu yang terjadi dalam pernyataan untuk semua. Dua, verifikasi bahwa terdapat setidaknya satu objek dengan sifat tertentu. Jika tidak ada objek seperti itu, maka pernyataan untuk semua benar dan proses selesai. Tiga, pilih satu objek yang memiliki sifat tertentu. Tuliskan fakta bahwa objek yang dipilih memiliki sifat tertentu sebagai pernyataan baru dalam proses maju. 4. Tunjukkan bahwa untuk objek yang dipilih ini, sesuatu tersebut terjadi. Langkah keempat dicapai dengan metode maju mundur, artinya bekerja maju dari fakta bahwa objek yang dipilih pada langkah 3 memiliki sifat tertentu dan bekerja mundur dari fakta bahwa objek ini harus ditunjukkan memenuhi sesuatu yang terjadi. Dalam melakukannya, asumsi hipotesis A atau pernyataan lain dalam proses maju dapat digunakan sebagai kebenaran. Adapun latihan pada 5.2 yang A, yang A objeknya adalah fungsi f dari suatu variabel. Ini untuk objeknya. Dan untuk sifat tertentunya adalah yang monoton naik secara ketat. Ini untuk sifat tertentunya. Dan pernyataan untuk semuanya adalah untuk semua bilangan real X dan Y dengan X kurang dari Y, Fx kurang dari Fy. Untuk nomor 2, objeknya pada himpunan C dari bilangan real. Dan untuk sifat tertentunya, himpunan cembung. Dan untuk pernyataan untuk semuanya adalah untuk semua elemen X, X, Y elemen C, dan untuk setiap bilangan real T dengan 0 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 1, TX ditambah 1 dikurangi T, Y elemen C. Untuk yang C, objeknya adalah fungsi F dari satu variabel real. Untuk sifat tertentunya adalah fungsi cembung. Dan untuk pernyataan untuk semuanya adalah untuk semua bilangan real X dan Y, serta untuk semua bilangan real T dengan F TX ditambah 1 dikurangi T dikali Y kurang dari sama dengan T, Fx ditambah 1 dikurangi T, Fy.